السلام على رسول النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mentakdirkan kepada kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan rasa ingin tahu kepada kita semua, memberikan perasaan agar terus ingin dekat dengan Al-Quranul Karim. Semoga perasaan ini terus berada di dalam diri kita semua, dan semoga inilah perasaan yang paling indah selalu menghiasi sanubari kita. Karena pada hakikatnya Al-Quran itu adalah nutrisi spiritualitas kita semua. Dan mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi merindukan Al-Quran, dalam kondisi sedang dengan Al-Quran, dalam kondisi sedang berinteraksi dalam Al-Quran, dalam kondisi sedang mencintai Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan. Salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Habibana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua yang mencintainya, yang mencintai keluarganya, yang mencintai keturunannya, dan mencintai para penerusnya. Yang saya hormati Pak Haji Uce, Pak Endang, dan yang lainnya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tadi sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit menjadi kifarat atas segala hilaf dan salahnya, dan mudah-mudahan sakitnya beralih menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semuanya. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman amin ya rabbal alamin. Dan kita sebagai saudara-saudaranya yang masih sehat, semoga kesehatan ini menjadi amanah yang bisa kita pelihara dengan sebaik mungkin, karena pada hakikatnya kesehatan itu adalah nikmat terbesar yang diberikan kepada kita semua. Ibu bapak sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, sebelum kita beralih kepada kajian kita terkait dengan membaca Al-Quranul Karim, saya ingin mengingatkan kita semua, saya ingin mengajak kita merenungi beberapa firman Allah Subhanahu wa taala sebagai modal kita dalam berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Yang pertama Pak Ibu sekalian, Al-Qur'an itu adalah merupakan anugerah terbesar kepada kita semua sebagai seorang muslim. Hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim itu Al-Qur'anul Karim. Tidak ada hadiah yang terbaik yang diberikan kepada kita sebagai seorang muslim kecuali Al-Quranul Karim. Tidak ada hadiah terindah, hadiah termahal kecuali diberikan hidayah Al-Quranul Karim. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan Al-Quranul Karim, Al-Quran itu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih selama interval waktu 23 tahun. Dari mulai surat Al-Fatihah, dari mulai surat Al-Alaq maksud saya, dan sampai surat terakhir, itu kurang lebih 22 tahun lebih atau 23 tahun Rasulullah menerima 30 juz itu. Artinya prosesnya yang begitu lama begitu. Allah yang Maha Kuasa jika berkehendak sebetulnya mungkin bisa menurunkan itu dalam satu waktu yang bersamaan. Sangat mudah. Hal yang sangat sepele, bahkan sangat mudah sekali gitu. Ketika Allah menginginkan Al-Quran itu diturunkan dalam satu kali turun saja. Tapi menurut para ulama Al-Quran itu turun berangsur-angsur. Salah satu hikmahnya adalah linutsabbita bi fuadaka, di dalam Al-Quran disebutkan agar Rasulullah menjadi semakin kuat hatinya. Dan ternyata ibu bapak sekalian, tidak hanya Rasulullah yang menerima Al-Quran itu lama, tetapi juga nabi-nabi yang lain juga sama. Di ayat yang bapak ibu sekalian bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 51, Allah berfirman kepada Nabi Musa. Dari Al-Quran ini bercerita, salah satu objek atau salah satu tema dalam Al-Quran itu adalah cerita.
cerita orang-orang terdahulu, cerita yang akan datang, dan salah satu hikmahnya cerita itu adalah untuk diambil hikmahnya. Begitu. Cerita yang diceritakannya Bani Israel, tapi hikmahnya adalah untuk kita semua. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ini, wa idu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id wa'adna Musa arba'ina lailah, thumma takhadtumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa id wa'adna Musa, dan ingatlah ketika kami menjadikan kepada Nabi Musa alaihissalam arba'ina lailah, 40 malam. Jadi Allah menjanjikan kepada Nabi Musa 40 malam. Apa yang dimaksud Allah menjanjikan Nabi Musa 40 malam? Di sebagian riwayat menjelaskan bahwa umatnya Nabi Musa itu meminta kepada Nabi Musa agar Allah memberikan atau menurunkan rule dalam kehidupannya, undang-undang dalam kehidupannya, yaitu Alkitab. Umatnya meminta agar diberikan kitab untuk menjadi pedoman hidupnya ke depan. Maka Allah menjanjikan kepada Musa, Allah akan memberikan Alkitabnya itu, yaitu Taurat. Tapi prosesnya juga tidak sekaligus, tapi arba'ina lailah. Bapak Ibu bisa kita lihat redaksinya, arba'ina lailah. Taurat itu turun secara sekaligus itu arba'ina lailah, 40 malam. Kalau Quran itu turun 23 tahun kurang lebih, tapi kalau Taurat kurang lebih arba'ina lailah, 40 malam. Para ulama menggarisbawahi arba'ina lailah, 40 malam, bukan 40 hari. Jadi 40 malam, bukan 40 hari. Yang jadi catatannya adalah, hikmahnya adalah, yang Allah tuliskan itu lailah, bukan nahar, artinya malam. Dan jika kita runut ke Rasulullah SAW, kapan Rasulullah menerima wahyu dari malaikat Jibril, siang ataupun malam? Para ulama bersepakat bahwa Al-Quran itu turun pada malam hari. Juga gitu, Nabi Musa proses untuk mendapatkan wahyunya malam hari. Maka menurut para ulama, malam hari itu adalah waktu yang paling representatif untuk kita semua dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Apakah di awal malam, di tengah malam, ataupun di akhir malam. Dan semoga mungkin ini, awal malam ini kita berinteraksi dengan Al-Quran dan merupakan sebagai proses atau bekal kita untuk menghadapi malam-malam berikutnya dengan Al-Quranul Karim. Dan Allah memberikan jangka kepada Nabi Muhammad itu 23 tahun kurang lebih, kepada Nabi Musa saja 40 malam. Artinya tidak ada yang tidak ada yang sekaligus beres begitu. Artinya perlu proses. Makanya kalau kita belajar dengan Al-Quran perlu proses. Ada yang cepat, ada yang lambat. Itu semua terkait dengan rezeki. Kita semua belajar mungkin usia yang sama, misalkan ada orang usianya sama gitu, semangatnya sama, tapi kok kemampuannya berbeda, yang satu agak cepat, yang satu agak lambat, itu masalah rezeki saja gitu. Maka Nabi Musa saja arba'ina lail, 40 malam gitu. Rasulullah saja 23 tahun untuk berinteraksi dengan Al-Quran secara paripurna. Ini hikmah untuk kita semua. Dan ternyata setelah mendapatkan 40 malam itu bukannya Nabi Musa selesai mendapatkan urusannya. Bahkan ketika pulang, apa yang terjadi? Yang jadi kaumnya, yang ada adalah kaumnya malah menyembah sapi dan seterusnya. Di ayat berikutnya juga Allah menjelaskan, wa id ataina Musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Sebetulnya ayat ini kalau kita baca dalam tafsir, ayat ini kaitannya panjang dengan ayat-ayat sebelumnya. Berkaitan dengan Nabi Musa, Allah mengingatkan, atau Allah mengingatkan kepada kaum Bani Israel terkait dengan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Bani Israel itu adalah satu kaum yang luar biasa begitu. Allah berikan kepada mereka kenikmatan yang luar biasa sampai Allah menurunkan kepada mereka makanan dari langit berbentuk al-manna wa salwa, seperti disebutkan dalam Al-Baqarah. Allah memberikan kepada Bani Israel itu banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan adalah mereka dibebaskan dari Fir'aun gitu. Fir'aun dihancur, leburkan gitu. Dan nikmat yang paling luar biasa itu adalah nikmat Alkitab. Jadi nikmat yang paling luar biasa yang diberikan kepada Bani Israel dan kepada kita itu adalah nikmat diberikannya kitab. Kalau ke Bani Israel Taurat, kepada kita Al-Quran. Maka menurut para ulama, nikmat yang paling besar yang diberikan kepada kita itu adalah pemahaman kita terkait dengan Al-Quran. Maka mudah-mudahan ini adalah rezeki terbaik kepada kita semua untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan kita bisa mensyukurinya. Dengan apa bentuk mensyukurinya? Dengan memperbanyak baca terus-menerus, dengan berinteraksi terus-menerus. Dan ending daripada interaksi kita dengan Al-Quran bukanlah pada lancar dan tidak, bukanlah pada prestasi atau prestis di depan orang, tapi endingnya kita bisa lihat di akhir ayat ini, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Maka menurut para ulama, ending atau buah daripada berinteraksi dengan Al-Quran itu hidayah. Buah daripada berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah mendapatkan hidayah. Hidayah itu kemampuan atau kemauan untuk terus berada di jalan Allah salah satunya. Maka mudah-mudahan interaksi kita, belajar kita dengan Al-Quran adalah proses atau tanda dan bukti kita ingin mendapatkan hidayah, mudah-mudahan.
Dan hidayah itu senantiasa kita pinta. Misalkan dalam sholat saja hampir 17 kali dalam sehari, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Artinya kita terus minta hidayah terus. Bukankah kita sudah muslim? Ya, kita sudah muslim dan itu adalah hidayah. Tapi hidayah yang dipinta oleh kita terus menerus adalah agar kita berada dalam hidayah itu. Nah, baru kita akan memasuki tema yang meneruskan pembahasan kita di 2 pekan yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan ahkamun nun as-sakinah awit tanwin, hukum nun sukun dan tanwin. Sering saya sampaikan terkait dengan hukum nun dan tanwin ini, Bapak Ibu jangan terlalu dipusingkan dengan kaidah, yang penting kita ingat dengan tanda dan cara bacanya saja. Nah, hukum nun dan tanwin itu sudah kita bahas 3 pertemuan. Nah, 3 pertemuan ini menjadi waktu yang paling penting karena saling berkaitan dengan pertemuan yang keempat ini. Dan ini adalah pertemuan terakhir di hukum nun dan tanwin. Setelah ini hukum nun pertemuan terakhir hukum nun dan tanwin. Di pertemuan beberapa pekan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, kita sudah kita diskusikan yang pertama terkait dengan hukum nun yang pertama. Apa yang dimaksud dengan hukum nun yang pertama yang kita sebut dengan idhar? Idhar itu adalah di mana nun sukun dan tanwin berada pada posisi yang sama dan pada bunyi yang sama. Bunyinya tidak berubah. Bagaimana bunyinya? N. Nah, bunyinya itu tidak berubah, N. Itu yang pertama kita bahas, N. Hukum nun dan tanwinnya tidak berubah bunyi, dia berada pada bunyi yang pertama, yaitu atau pada bunyi semula N. N. N-nya seperti biasa N. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui apa namanya yang hukum nun dan tanwin tetap namanya N, itu namanya idhar. Itu yang sebelah kanan Bapak Ibu sekalian. Ini yang sebelah kanan namanya idhar yang kita bahas. Jadi kalau nun mati dan tanwin bunyinya tetap N, maka itu namanya izhar. Izhar, jelas idhar itu. Izhar itu jelas. Jelas apanya? Jelas bunyi N. Yang kedua, terkadang nunnya itu bukan terkadang. Dalam beberapa ayat yang lain atau beberapa banyak tempat, nun itu berubah bunyi. Bagaimana berubah bunyinya? Dileburkan ke huruf ke depan, dileburkan bunyinya. Jadi bunyinya misalkan tidak lagi bunyi N, tapi berubah menjadi huruf bunyi wawu, berubah langsung ke huruf ya, berubah langsung ke huruf mim, berubah langsung ke huruf nun, berubah langsung ke huruf lam, berubah ke huruf ro. Nah, itu namanya kalau Bapak Ibu ingin mengetahui namanya untuk perbandaran ilmu namanya idgham. Idgham itu al-idkhal, memasukkan atau memasukkan bunyi nun ke huruf yang setelahnya. Yang berikutnya juga pernah kita diskusikan di yang ketiga atau yang kedua, urutannya mungkin saya agak lupa. Itu terkait dengan bunyi nun sukun dan tanwin berubah menjadi mirip eng. Sekali lagi saya mengistilahkannya mirip eng karena bukan huruf eng. Mirip eng, atau dalam kaidah dalam teorinya atau dalam teorinya disebut an-nutqu bainal izhar wal idgham. Pembacaan antara jelas dan lebur gitu. Dibaca jelas tidak, dibaca lebur tidak. Maka menurut para ulama samar. Dalam bahasa lebih mudah mirip eng gitu. Huruf-hurufnya sudah kita ketahui bersama begitu. Gampang saja, nanti akan kita simpulkan di akhir. Nah, yang hari ini yang akan kita diskusikan itu adalah yang keempat, yang terakhir. Yang disebut, mungkin saya sebutkan dulu saja langsung namanya, yang disebut dengan iqlab. Kalau yang pertama itu idhar, yang kedua ikhfa, atau yang ketiga idgham, yang keempat ada iqlab. Iqlab itu artinya berubah. Sama hanya dengan istilah kolbu dalam bahasa kita, kolbu begitu, kalbu dalam bahasa Indonesia, kolbu itu hati-hati. Kenapa hati disebut dengan kolbu dalam bahasa Arab? Karena dia bolak-balik. Kenapa iklab? Karena dia juga berbalik. Jadi ada sebut dengan kaidah iklab. Apa yang dimaksud dengan iklab? Itu adalah qalbun nun as-sakinah atau qulibun nun as-sakinah, mengubah bunyi nun awit tanwin, merubah bunyi nun mati atau tanwin indal ba menjadi huruf ba. Mohon maaf, merubah bunyi tanwin atau nun mati menjadi huruf mim. Jadi harusnya dibacanya n begitu, bunyinya n, tapi ini tidak dibaca n tapi dibaca m. Huruf mim yang tersembunyi. Di mana huruf mimnya? Nggak ada sebetulnya huruf mimnya. Huruf mim yang ada nanti itu adalah tambahan saja. Jadi merubah bunyi nun menjadi mim. Nun menjadi mim. Indal ba. Kapan itu? Ketika menghadapi huruf ba. Tapi ada satu catatan penting, mukhfa bi gunnah harus disertai dengan gunnah. Gunnah itu ditahan. Kebanyakan kita sudah tahu, sudah bisa membunyikannya,
Tapi kesalahan dan kebanyakan kita adalah salah membaca gunahnya, tidak disertai dengan gunah. Apa yang dimaksud dengan gunah? Suara yang ditahannya itu. Kadangkala kita betul membaca tapi tidak ditahan. Nah, itu kesalahan yang sering yang kita lakukan. Jadi definisinya adalah nun dan tanwin berubah bunyi menjadi huruf mim, biar lebih simpel. Kapan itu? Ketika menghadapi huruf ba. Contohnya bisa kita lihat di layar. Contoh huruf huruf gem. Yang pertama, ketika kita menemukan ada tanwin atau nun berhadapan dengan huruf ba saja. Jadi cuma satu huruf, nun ketemu huruf ba atau tanwin. Contoh yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Di contohnya ada kata yauma idim di jahannam. Nih, ada yauma idim. Nah, ini dhinnya ini tanwin. Yauma idin ini ada tanwin, din ini ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, bertemu dengan huruf ba. Tadi sudah kita diskusikan kaidahnya. Jadi bunyi mimnya berubah bunyi menjadi huruf n-nya berubah bunyi menjadi huruf Harusnya yauma idin begitu terusannya, tapi yauma idim. Tapi bukan hanya sekedar yauma idim, tapi tahan juga bunyinya. Yauma idim. Berapa lama ditahan bunyi m-nya? 2 harakat atau 3 ketuk. Yauma idim bi. Saya contohkan 3 ketuk ini, 3 jari. Yauma idim bi. Jadi m-nya 3 ketuk. Bi idim. Nah, pas bi-nya itu, pas ketukan ketiga membaca huruf ba-nya. Dim bi. Yauma idim bi. Dim bi. Dim bi. Kadang-kadang para ulama lebih lama bunyinya. Silakan saja. Yang penting 2 harakat atau lebih. Yauma idim bi jahannam. Yauma idim bi jahannam. Yauma idim bi jahannam. Ambihum. Nah, kita menemukan tanda nun mati ketemu dengan ba. Lamakan bunyi nunnya, rubah bunyi nunnya menjadi huruf mim. Ambi. Mohon maaf, ini yang coret-coret, mohon maaf. Ini jadi yang pertama tadi ada tanwin ketemu dengan huruf ba, yang kedua ada nun ketemu dengan huruf ba. Ambi. Jadi rubah bunyi n-nya menjadi huruf mim. Yang kedua ada nun mati ketemu ba. Yang ketiga ada kata ambiuni ada nun ketemu ba. Sama juga bunyi ambi. Kemudian yang berikutnya ada kata summun. Mim tanwin ketemu dengan huruf ba juga sama summum bukmun. Kemudian ada kata mim ba, nun ketemu ba. Kemudian bidam bihim, tanwin ketemu ba. Kemudian idim ba, nun mati ketemu ba. Jadi huruf iklab ini, huruf yang berubah bunyi, huruf nun menjadi huruf mim, itu adalah manakala nun atau tanwin berhadapan dengan huruf ba saja. Dalam berbagai macam harokat, bisa fathah, bisa dhamma, bisa kasroh. Dan biasanya ditandai dengan tanda mim. Gampang saja sebetulnya di kita. Ada tanda mimnya, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada tanda mimnya. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan tanda mim di dalam Al-Quran begini, maka itu otomatis rubah nunnya menjadi huruf mim. Ini tanda mimnya. Tapi hati-hati Bapak Ibu, karena mim itu di dalam Al-Quran itu ada 2. Satu, mim yang berubah, mim sebagai penanda perubahan bunyi n, berubah menjadi m. Yang kedua, mim yang wajib berhenti. Jadi Bapak Ibu akan menemukan mim kecil itu ada 2 dalam Quran. Satu, mim yang sebagai penanda berubah bunyi dari nun ke mim. Yang kedua, mim yang berfungsi sebagai warning bahwa kita harus berhenti. Wajib berhenti di situ. Bagaimana membedakan mim yang wajib berhenti dan mim yang ini? Gampang Bapak Ibu. Kalau mimnya berdiri ke bawah, mimnya ke bawah Bapak Ibu, ekornya ke bawah begini, maka itu sudah bisa dipastikan mimnya itu adalah mim iklab ini, mim yang berubah bunyi n menjadi m. Tetapi kalau mim ekornya ke kiri, nah seperti ini Bapak Ibu kurang lebih, nah ekornya itu ke kiri, bukan ke bawah, maka itu mim yang berfungsi sebagai penanda bahwa wajib berhenti di situ, tidak boleh diteruskan dengan kata setelahnya.
wajib berdiri di situ. Diteruskan dengan tidak boleh diteruskan dibablaskan dengan kata berikut. Namanya wakof lazim. Jadi dari segi penulisan juga berbeda. Kalau mim wajib berhenti, mim ekornya ke kiri. Kalau mim ke bawah berarti itu penanda berubah nun menjadi huruf mim. Itu yang pertama catatannya. Jadi yang pertama catatannya berubah bunyi nun menjadi mim. Yang kedua tahan bunyinya selama 2 harakat, lamakan bunyinya atau digunakan. Yang ketiga di kalangan para ulama juga berbeda pendapat terkait bunyinya. Apakah betul bunyi M 100% bunyi atau agak samar sedikit. Jadi Bapak Ibu bisa nanti akan menemukan 2 perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang baca begini, saya contohkan yang mim ba'di saja. Mim ba, mim ba, mim ba. Sempurna huruf mim, tidak ada bunyi yang lain. Mim ba, mim ba. Itu yang pertama. Pendapat yang pertama, sempurnakan bunyi M-nya, betul-betul sempurna. Pendapat yang kedua, tidak terlalu sempurna bunyi tapi agak samar sedikit. Tidak terlalu sempurna bunyi tapi agak samar sedikit. Bagaimana cara menyamarkannya? Tidak terlalu rapat bibirnya. Jadi bibirnya itu antara bibir ini Bapak Ibu sekalian tidak terlalu rapat. Disediakan jeda sedikit, space sedikit aja. Mimba, mimba, mimba. Saya contohkan yang rapat dan yang tidak. Bapak Ibu boleh disimak baik-baik. Saya contohkan yang rapat 5 kali saya contohkan. Mim ba'dihi, mim ba'dihi, mim ba'dihi, mim ba'dihi, mim ba'dihi. Itu yang rapat. Yang kedua yang agak tidak rapat. Mim ba'dihi, mim ba'dihi, mim. Jadi bibirnya nggak rapat, makanya bunyinya agak beda. Mim. Nah, baru ketika ketemu ba baru dirapatkan. Mimba, mimba dihi. Itu ada 2 pembacaan di kalangan para ulama. Bapak Ibu mau ikut yang mana silakan. Apakah mau dirapatkan bunyinya mimnya atau agak samar sedikit. Itu agak berbeda di kalangan para ulama terkait dengan pembacaan ini. Tapi secara keumuman 2 saja prinsipnya. Berubah bunyi nun menjadi huruf tahan 2 harakat. Saya contohkan dari awal. Yauma idim bi jahannam ambihum bi asma'ihim ambiuni. Saya membacakan yang tidak rapat. Karena kalau yang rapat gampang. Saya contoh ulang dari awal yang agak yang tidak rapat. Yang tidak rapat. Yauma idim bi jahannam ambihum bi asma'ihim ambiuni ambiuni summun bukmun min ba'dihi فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى إذ انبعث أشقاها. Ini yang tidak rapat. Sekarang yang kedua yang rapat. Yauma idim bi jahannam ambihum bi asma'ihim ambiuni summun bukmun min ba'dihi فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها إذ انبعث أشقاها. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih apakah mau yang merapatkan bunyi mim sempurna atau agak sedikit longgar atau tidak rapat. Dua-duanya diperbolehkan dan menjadi khilaf atau perbedaan di kalangan para ulama. Silakan saja tergantung kita mau merapatkan atau tidak. Wallahu alam, itu terkait dengan pembacaan ketika kita menemukan tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ba gitu. Dalam berbagai macam kondisi harokat
fathah, dhammah, kasroh, dan yang lain. Sementara seperti itu Pak Haji Dalimin, kalau ada pertanyaan mungkin. Ya, Jadi, silakan Bapak Ibu sekalian. Ini kebetulan Pak Ustadz ada yang masuk pertanyaan dari Pak Endang Hilman. Ini yang samar atau tidak rapat, jadi hampir mirip IFA ya Pak Ustadz. ya, barakallahu fiik Pak Haji Endang. Yang pertama, yang tanwin atau nusukun ketemu dengan huruf mim yang tidak rapat atau dalam bahasa yang lainnya adalah furujah, itu mirip ikhfa syafawi, Pak. Mirip ikhfa syafawi dengan berbagai perbedaannya. Mirip ikhfa syafawi. Tadi juga sebetulnya di contoh juga ada mirip ikhfa syafawi. Betul, Pak. Tapi kalau ikhfa kan bunyinya mirip eng, Pak. Ini ikhfanya di bibir, Pak. Mirip ikhfa tapi ikhfa yang di bibir, ikhfa syafawi, bukan ikhfa yang eng. Ning, bukan ikhfa yang itu tapi ikhfa yang di bibir. Mim, Mbak. Sebetulnya agak samarnya itu adalah ikhfa di bibir. Mim, Mbak. Mirip ikhfa tapi di bibir. Jadi jangan sampai mirip ikhfa sama dengan yang mirip eng. Betul, Pak. Mirip ikhfa syafawi. Mirip. Jadi nanti tingkatannya itu agak beda dikit dengan ikhfa syafawi, lebih samar yang ikhfa syafawi. Allah alam. Untuk idgham yang samar atau yang furujah. Jadi ada yang itbaq. Jadi yang bunyi itu Pak namanya itbaq. Istilahnya dalam kaidah tadi itbaq. Itbaq itu nempel banget. Yang furujah itu yang nggak nempel. Nah, itu duanya diperbolehkan. Tapi saya lebih merekomendasikan Pak yang nggak sebetulnya mungkin agak lebih mudah yang rapat Pak. Mudah banget begitu. Tapi kalau saya mengikuti ulama, saya mengikut ulamanya yang agak longgar yang tidak terlalu rapat. Saya ngikutnya yang itu. Bapak-bapak silakan sesuai yang paling mudah. Tapi kalau agak susah yang saja Pak. Dan ini tidak mempunyai arti, hanya khilaf atau perbedaan di kalangan para ulama saja. Allah alam. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu atau ada yang berbeda silakan saya disampaikan Pak. Di sini saya menyampaikan sesuatu kurang tepat atau salah. Saya sangat menerima jika ada koreksi Bapak Ibu sekalian. Ya. Mangga pilih pada anu maroskeun deui. Kalau gampang Bapak Ibu ya. Insyaallah. Kita akan praktek Bapak Ibu. Karena ini gampang sebetulnya, maka kita akan praktek ke surat Al-Lail. Kita akan praktek ke surat Al-Lail. Nah ini Pak. Surat Al-Lail Bapak Ibu kalau mungkin bisa di layar juga bisa, tidak harus pakai Quran. Kalau mau pakai juga silahkan. Surat Al-Lail juz 30 Bapak Ibu. Ini sudah tidak bisa di zoom lagi Pak, dibesarkan lagi mungkin kalau tulisannya kurang jelas. Bapak bisa menzoomnya di masing-masing. Surat Al-Lail Pak 1 sampai 10. Saya sekali baru diikuti Pak seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bapak Ibu, saya contohkan terlebih dahulu, Bapak Ibu cukup menyimak saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى. Kita temukan huruf iqlab di ayat ini. وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Jadi kita menemukan iklab itu hanya di satu ayat saja. Wa amma man bahila. Bapak Ibu silakan pilih mam bahila, mam atau man bahila. Tergantung mudahnya bagi Bapak Ibu. Allah alam. Maka Bapak Ibu jika ada yang mau mencoba silakan. Al-Lail 1 sampai 10. Ya, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin mencoba untuk membaca. Saya coba Pak Ustadz. Mangga. Kenapa, Ji? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Bunyi nunya dilamakan Pak. Wan dua harakat atau 3 ketuk? Wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Bunyi ungnya dilamakan Pak. Bunyi ungnya lama. Mana Pak? Wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Wattaqo wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Saya Pak Haji, alhamdulillah. Serta untuk kita semua, Bapak Haji, untuk kita semua ini mengingatkan. Yang pertama, setiap nun tasydid, kemudian yang bunyi mirip ang, yang bunyi idgham, yang bunyi iklab itu kita tahan. Betul Pak Haji. Kita samarkan. Wallahu a'lam. Berikutnya, Bapak Ibu, mangga silakan. Pak Haji Ocid ya. Silakan Pak Haji Ocid, mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahar. Gimana? Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wannya dilamakan Pak. Wallahi Pak. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqad dzakar wal unsa. Unsa. Mohon di akhir atau dzakar wal unsa. Atau samsi. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kalau 100-an atau langkung Pak?
Teras Wadi, teras pada sakat kaya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Masih lebat di fasanu yassiruhu lil usra. Ya, barakallahu fiik. Sakit mari Pak Ustaz. Mun mari barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kantun dilamakan bunyi eng Pak. Unsa dasar. Bapak Ibu sekalian. Teras Pak. Yang IPA. Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk huruf belum saya koreksi secara detail. Insya Allah nanti kalau kita sudah bahas huruf baru kita bersama-sama kita diskusikan. Sementara di hukum sukun dan yang sudah kita diskusikan itu baru yang akan kita diskusikan secara lebih detail. Adapun yang lain huruf misalkan belum kita bahas karena belum saya koreksi secara detail karena belum kita diskusikan. Allah alam. Barakallahu fiik Pak Haji. Berikutnya, enggak Bapak atau Ibu? Mau saya Pak. Mangga Bu Haji, Bu Indra. Bu Indra. Iya. Mangga Bu Haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha. Biasa dewihan Bu, wallaili. Wallaili idza yaghsha. Linya dipendekin saja Bu. Wallaili idza yaghsha. Wallaili idza Wallaili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sa'yakum lasatta fa'amman wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyas. Suaranya menghilang Bu. Bu Haji Indra, ada Bu? Tabarakallahu azim. Ya, barakallahu fiik. Sempat menghilang banyak berapa ayat tadi. 4 atau 5 ayat. Barakallahu fiik. Sempat ngadasinya. Allah alam. Hati-hati Bu di ayat pertama tadi Bu ya. Wallaili. Nyalinya kita pendekin saja karena tidak ada tanda panjang. Wallaili idza yaghsha. Huruf shin kita sempurnakan sya. Nah, huruf nah terus. Barakallahu fiik. Mungkin ujung-ujung tadi tidak tersimak karena sinyal. Berikutnya Bapak Ibu. Ibu Firlia. Bu Firlia atau Nabi Bu Firlia ya? Mangga Bu Firlia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasatta fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya saya dulihan Bu Haji, ayat terakhir fasanuyas. Fasanuyassiruhu lil usra. Ya, hu-nya 2 harakat Bu Haji. Fasanuyassiruhu. Fasanuyassiruhu lil usra. Ya, barakallahu fiik. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan mushaf Madinah, di fasanuyassiruhu mungkin agak sedikit berbeda tulisannya. Bagi yang menggunakan mushaf Timur Tengah, kalau kita bisa lihat di fasanuyassiruhu, biasanya kalau di Quran kita
Fasanuyasiruhu, ini hu-nya seperti normal begini, hu, dan angka 6 kebalik itu tanda 2 harakat begini. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan mushaf Madinah, bisa ada yang belum bisa membedakan. Misalkan ini hu, biasanya domanya biasa Bapak Ibu, domanya biasa begini, doma biasa, tapi di depannya biasanya ada waw kecil. Nah, misalkan ada waw kecil di depannya, itu sama penanda 2 harakat, penanda panjang. Bisa Bapak Ibu menggunakan mushaf cetakan Madinah atau standar Madinah atau luar, misalkan cetakan Beirut, Mesir, Malaysia juga sama. Jadi hu itu 2 tulisan, kalau ini MSI mushaf standar Indonesia, kalau ini standar luar. Allah alam. Berikutnya mungkin Bapak Nyobian. Pak Haji Iwan. Mohon. Mangga Pak Haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Bunyi nunnya lami Pak Haji. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz-dzakara wal-untha. Inna sya'yakum lasyatta. Sami lama Pak. Inna sya'yakum lasyatta. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Shadaqallahul azim. Ya, barakallah. Sebelum kita teruskan Bapak Ibu sekalian, saya coba perbaiki dulu atau catat dulu Bapak Ibu. Pertama, kita menemukan, saya coba kasih warna terlebih dahulu agar lebih mudah. Warna yang saya kasih tanda merah Bapak Ibu itu ditahan lama Pak ya. Bapak Ibu sekalian kalau yang mencoba, ini warna yang saya kasih tanda merah itu agak lama bunyinya. Atau saya kasih garis bawah saja. Ada kata wan, ini saya kasih garis bawah. Kemudian saya kasih tanda merah. Merah. Saya kasih tanda merah. Kemudian faam, ini yang harus ditahan bunyinya. Kemudian faam, kemudian mam, karena yang kita bahas mam. Wan, nah ini Bapak Ibu kalau mau mencoba baca, ini yang harus jadi catatan. Bunyi merah ini tahan bunyinya. Mangga Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mencoba kembali. Mangga Bu Haji, mangga. Sekadap Pak Haji Endang, saatos ini Pak Haji Endang. Kirang caket Bu Haji, Ibu punten Ibu sabu ya. Katingannya kirang caket Bu. Suantana kirang kadangu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. وما خلق الذكر والأنثى lama Bu والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل
Man bakhila. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. Ya. Barakallahu fiik. Hati-hati Bu di tanda merah. Pak Jendang Hilman, mengapa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى fasanuyassiruhu lil usra. Ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Hati-hati deh Pak di ayat pertama wal laili, L-nya tidak terlalu lama. Wal lail. Barakallahu fiik. Berikutnya Bapak Ibu masih ada? Jawaban Pak Ustadz. Mengapa Haji? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sya'yakum lasyatta. Sa'yakum huruf sin biasa Pak. Man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Hati-hati Pak Haji di ayat ke 1 2 3 4 Pak Haji. 5. Tuh 4 punten. Inna sa'yakum huruf sin sa. Inna sa'yakum lasyatta. Yang pertama huruf sin, yang kedua huruf syad. Barakallahu fiik Pak Haji. Selanjutnya Bapak atau Ibu masih ada? Lebihnya Pak Ustaz, jasa. Mangga Bu Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Kirang lami Bu Haji. Wan kirang lami. Wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wa unsa wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Merah Bu Haji. Inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna
fasanuyassiruhu lil yusra. Shadaqallahul azim. Ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Tadi di ayat hati-hati buat di ayat warna merah ini agak kurang begitu lama. Allah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, yang pertama saya warning untuk kita semua terkait dengan surat Al-Lail ini, hati-hati di bunyi nun, tasydid, mim tasydid, kemudian bunyi yang mirip ang dan seterusnya. Itu hati-hati ditahannya sama. Jadi semuanya yang saya kasih tanda merah ini semua penahanannya sama. 2 harakat atau 3 ketuk. Wan wal unsa inna amma mamba. Jadi semua yang warna merah ini penahanannya sama. Jadi semua yang dikasih tanda gunnah itu harus ditahan. Nah, penahanannya sama semua. 2 harakat atau 3 ketuk. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu sementara Pak Haji Dalimi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Haji. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Demikian tadi telah kita ikuti bersama pelajaran membaca Al-Quran yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Vicky Abdillah. Semoga apa-apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz menjadikan tambahan ilmu sebagai bekal dalam memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa tadi pagi sekitaran jam 4 subuh, rekan kita, saudara kita, yaitu Bapak Keken Suhendi telah meninggal dunia. Untuk itu marilah kita doakan mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya, segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan kepada para keluarga yang ditinggalkan, diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran dalam menerima cobaan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz yang kami hormati, sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin disampaikan untuk kata-kata terakhir dari Pak Ustadz, dipersilakan. Ya, jazakallah Pak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah di kesempatan malam ini sudah kita diskusikan hukum nun mati dan tanwin bagian terakhir. Mudah-mudahan ini menambah semangat kepada kita semua, menambah kemudahan kepada kita semua, dan menambah kewajiban dan menambah berkurangnya kewajiban kepada kita semua, dan juga sebetulnya menambah beban juga dalam artian menambah beban untuk terus memperbaiki bacaan kita semua, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita latihkan, apa yang kita pelajari menjadi bekal pulang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah disampaikan, tadi ada saudara kita yang sudah dipanggil duluan ketimbang kita, mudah-mudahan beliau husnul khotimah dan mudah-mudahan kita sering yang harus kita sering dawamkan berdoa itu adalah mudah-mudahan ketika Allah mengambil nyawa kita dalam kondisi yang terbaik, dan mudah-mudahan kondisi yang baik itu dalam sholat, sedang baca Al-Quran, mudah-mudahan dengan niat yang karena Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan atau ada kata yang kurang pas, kurang pada tempatnya, mohon maaf, mohon dimaafkan. Dan jika ada materi atau penyampaian yang dirasa oleh Bapak Ibu salah gitu, silahkan bisa disampaikan. Saya sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik ketika apa yang disampaikan itu keliru. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz yang sudah menyampaikan paparannya dan berbagi ilmu kepada kami sekalian. Bapak Ibu sekalian, itulah barangkali pada malam hari ini belajar membaca Al-Quran telah kita ikuti, dan mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa apa yang diberikan
oleh Bapak Ustadz menjadikan sebagai tambahan ilmu bagi kita sekalian. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, kami atas nama panitia juga mengucapkan terima kasih atas segala partisipasinya dalam acara kegiatan, baik kegiatan kajian fikih ibadah maupun belajar membaca Al-Quran ini. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pada limin. Bapak-bapak sadayana. Amin. Tin, damang tin. Ngestu Pak, alhamdulillah. Damang Pak. Alhamdulillah.